Halo, selamat datang. Kali ini kita akan bedah tuntas aturan main baru dari pemerintah soal penggunaan AI dan teknologi digital di sekolah-sekolah se-Indonesia. Ini penting banget, jadi yuk kita langsung mulai. Oke, kita mulai dari sebuah angka yang wow, cukup mencengangkan. 92,14%. Angka tadi itu bukan data sembarangan loh. Itu adalah persentase remaja kita usia 15-24 tahun yang udah punya akses ke handphone. Artinya apa? Artinya teknologi itu bukan lagi sesuatu yang akan datang, tapi udah ada di genggaman para pelajar kita. Nah, ini kan kayak dua sisi mata pisau ya. Di satu sisi, peluang belajarnya jadi luar biasa besar. Tapi di sisi lain, ada resiko-resiko baru yang harus kita hadapi bareng-bareng. Nah, untuk menjawab tantangan ini, pemerintah akhirnya merilis semacam buku aturan baru. Oke, mari kita bedah. Apa sih isinya? Ini dia wujudnya. Namanya Surat Keputusan Bersama, atau kita singkat saja SKB. Dokumen ini dirancang khusus untuk jadi panduan yang jelas buat semua pihak, mulai dari guru, orang tua, sampai muridnya sendiri. Dan yang bikin ini menarik banget, ini bukan kerjaan satu kementerian aja. Ini adalah hasil keroyokan dari 7 kementerian sekaligus. Coba deh kita lihat daftarnya. Ini bukan cuma urusan Kemendikbud doang. Ada Kementerian Agama, Kominfo, bahkan sampai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Keterlibatan sebanyak ini nunjukin keseriusan pemerintah. Mereka mau pendekatannya itu terpadu, biar teknologi di dunia pendidikan kita itu beneran etis, aman, dan pastinya bermanfaat buat semua. Oke, jadi apa sih ruh atau gagasan utama dari semua aturan ini? Nah, kita masuk ke jantungnya nih, yaitu prinsip intinya. Kalau kita rangkum dalam satu kalimat, ya ini dia. Prinsipnya adalah human-centered atau berpusat pada manusia dan perlindungan anak. Intinya jelas banget, teknologi itu ada untuk melayani kita, bukan sebaliknya. Maksudnya gimana? Gini, AI dan teknologi itu posisinya sebagai alat bantu. Dia bisa jadi asisten atau co-pilot yang canggih buat guru, tapi yang pegang kendali, yang jadi kapten pilotnya, itu tetap guru. Keputusan akhir selalu ada di tangan manusia. Dan prinsip utama tadi dijabarkan lagi ke dalam 5 pilar ini. Pertama, harus etis, sesuai dengan nilai-nilai kita. Kedua, inklusif, artinya semua siswa harus bisa merasakan manfaatnya. Ketiga, akuntabel, jadi jelas siapa bertanggung jawab atas apa. Keempat, bermanfaat, tujuannya untuk bikin belajar lebih baik. Dan yang terakhir, dan ini krusial banget, melindungi. Keamanan data dan privasi siswa itu nomor 1. Oke, itu kan teorinya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara menerapkannya di lapangan? Apa yang harus dilakukan sekolah dan apa peran keluarga di rumah? Nah, untuk sekolah, SKB ini udah kayak daftar tugas yang jelas. Pertama, sekolah harus ngaca dulu nilai kesiapan infrastruktur dan gurunya. Terus, terapkan pedoman yang ada dan secara aktif melindungi siswa dari bahaya online. Penting juga untuk menyeimbangkan waktu di depan layar dengan aktivitas lain, dan pastinya terus latih para guru biar makin melek digital. Kalau untuk keluarga, perannya lebih sebagai pemandu. Kita perlu ajari anak-anak kita untuk pakai teknologi secara bijak. Bangun kebiasaan yang sehat kayak batasan waktu main gawai, dan yang paling penting, ajari mereka untuk berpikir kritis. Jangan telan mentah-mentah semua informasi dari AI. Dan tentunya, manfaatkan fitur-fitur keamanan yang ada. Bicara soal keamanan, ada satu hal yang sangat mendasar. Kita harus tahu batasan-batasannya. Apa saja sih konten yang jelas-jelas dilarang? Daftarnya sangat tegas, mulai dari ujaran kebencian sara, pornografi, hoaks, sampai konten kekerasan, semua dilarang keras. Termasuk juga hal-hal baru seperti doxing atau penyebaran data pribadi dan penggunaan deepfake untuk menipu. Intinya, semua yang berbahaya dan bertentangan dengan nilai Pancasila tidak punya tempat di ruang belajar digital kita. Oke, sekarang mari kita tarik benang merahnya dan lihat gambaran besarnya untuk masa depan pendidikan kita. Pada dasarnya, SKB ini bukan dibuat untuk mengekang inovasi. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, tujuannya adalah untuk mencari keseimbangan. Kita mau terus berinovasi, tapi dengan penuh tanggung jawab. Jadi, ini soal pergeseran cara pandang. Ini bukan tentang mengganti guru, tapi memberdayakan guru. Bukan soal pakai teknologi sebebas-bebasnya, tapi tentang eksplorasi yang aman dan terarah. Bukan cari jalan pintas, tapi justru memperdalam kemampuan berpikir kritis. Jadi kita nggak melarang AI, tapi belajar menggunakannya dengan penuh tanggung jawab. Pada akhirnya, aturan mainnya sudah ada di tangan kita. Ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan pamungkas. AI itu cuma alat. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita sebagai sebuah bangsa, sebagai komunitas, akan menggunakan alat ini untuk membentuk generasi penerus kita?
Jawabannya ada di tangan kita semua.